Kang Dadang sudah siap? Yap. Di samping stage kita langsung saja panggil narasumber kita. Ada Kang Dadang. Wah gila, meriah. Menyambut kedatangan Kang Dadang. Kang Dadang. Iya, Kang Dadang. Ya, silakan Kang Dadang sambil duduk Kang Dadang. Gila ini kali kedua ya Kang Dadang. Yap. Dicoba dulu Kang Dadang mic-nya. Coba. Cek. Oke, mantap sekali. Hanya dikurangin operator dari Kang Dadang karena terlalu menggema. Kang Dadang, ini kali kedua Kang Dadang ya. Iya. Kesannya yang pertama gimana Kang Dadang bercerita di tengah kita? Kesan yang pertama, Yap. ya mungkin jadi banyak yang nanyain. Jadi lebih hits gitu ya. Iya. Emang kamu indigo katanya. Oh, enggak kata saya. Emang mungkin itu mah kebetulan aja ya. Iya. Yap. Kalau indigo mah mungkin apa sih sering ngelihatnya. Cuma Ya. kan kalau ini mah cuma pengalaman aja sih. Ya pasti juga di antara kita juga hampir semua orang pernah mengalami ya namanya Iya. kisah mistis atau kisah horor ya. Iya. Kang Dadang sebelumnya gimana kabarnya Kang Dadang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang Dadang Iya. ya. Kang Dadang seneng gak Kang diundang lagi ke sini? Senang sih soalnya nggak nyangka bakal diundang lagi. Ya waktu itu Iya, cowok ya sebelah Iya. Kak Cupi ya. Oh iya. Sekarang pertama kali ya ketemu Mucin ya. Iya. Pertama kali. Jangan ngeceng ya Kang ya. Oh enggak, udah nikah saya. Udah nikah. Nikah guys. Oke, Mohon jadi maaf. Kang Dadang, judulnya itu angkernya dapur tempat kerjaku Kang Dadang ya. Iya. Kak Cipi juga udah lihat reviewnya cerita dari Kang Dadang. Jadi Kang Dadang nih ada beberapa titik Kang ya di tempat kerja Iya, Kang iya. Dadang yang angker. Sesuai judul Betul. angker judulnya itu udah Iya. angker ya Kang ya. Bisa di ini Kang dibagi-bagi kepada teman-teman di rumah betapa berapa angkernya nih Kang tempat kerja dari Kang Dadang sendiri. Emang cukup angker ya karena emang beberapa orang juga udah sering ngalamin Yap. ngalamin Pak Beli. ya ada yang dengar suara, ada yang ngelihat sosok. Ya banyak lah, bukan saya aja, emang sebelumnya juga emang ada kejadian gitu. Emang ya kebetulan emang tiga hari berturut-turut sih. 3 hari Iya. berturut-turut. Itu kejadiannya 3 hari berturut-turut. Iya 3 hari berturut-turut. Hari pertama kita lagi istirahat. Ya. Kita biasa istirahat di lantai 3. Dapur lantai 2. Kalau lantai satunya itu sih buat biasa absen Iya, sama bahan baku. Nah saya lagi istirahat sekitar jam 4 lah, setengah 5 mungkin ya. Ya. Setengah 5 kita lagi makan. Tiba-tiba ada admin ke atas naik. Ya nanyain itu siapa sih yang di bawah? Kenapa gitu teh? Kok ditanya nggak ngejawab katanya. Siapa? Itu anak baru. Siapa? Si Bayu katanya. Oh. Bayu. Iya. Soalnya kita waktu istirahat itu cuma berempat karena emang shift siang itu saya cuma berempat sih. Oh ya. Saya tanyain lagi, benar nggak kata saya? Soalnya kita yang masuk siang mah cuma berempat. Kata si tetehnya emang si Bayu itu posisinya ngebelakangin enggak lihat ke dia sih soalnya. Iya. Cuma ditanya, Diam aja. ya diam aja. Kok diam aja? Nah naiklah ke atas. Iya. Nanyain ke kita, emang kita mah cuma berempat istirahatnya. Soalnya yang masuk siang mah jadwalnya cuma berempat. Kata si admin, katanya pohong. Iya. Saya juga tadi emang lihat, bener dia. Saya penasaran kan. Nah, saya lihat absen. Pas saya lihat absen, ternyata emang si Bayu lagi off jadwalnya. Saya bilangin lah ke admin, teh emang si Bayu mah lagi off kata saya jadwalnya. Masa? Saya tadi lihat kok. Enggak, asli lagi off. So kalau nggak percaya lihat jadwal. Mungkin si admin ketakutan. Di situ si admin mukanya langsung pucat. Dia aja si admin. Berarti yang tadi dilihat Bayu itu ternyata bukan Bayu yang asli. Iya nggak tahu ya soalnya kan dia jadwalnya lagi off. Iya. Ya cuma ya si admin kekeh aja. Iya. Kalau dia emang lihat si Bayu lagi ngebelakangin, cuma emang ditanya nggak ngejawab. Iya. Ya udah tahu kalau orangnya lagi libur. Si admin langsung mukanya pucat.
pusing mungkin dia agak oleng lah. Iya. Dia aja ngelamun. Oleng. Iya. Bukan oleng apa ya? Kata saya teh, udah teh lah. Udah kata saya, nggak usah dipikirin. Iya. Udah yang tadi mah mungkin cuma halusinasi. Enggak sih, saya mah nggak mikirin itu. Terus kenapa teh? Belum bayar kontrakan sana. Kirain saya pusing gara-gara kaget. Oleng bukan karena Bayu. Iya nggak tahu ya. Oleng itu bukan karena Bayu. Karena belum bayar kontrakan. Ya kirain saya kan takut lah. Nah ini. Ternyata belum bayar kontrakan. Itu hari pertama mungkin. Nah hari keduanya saya masih di dapur, belum ke atas, belum istirahat. Ya. Nah di atas agak ribut. Emang udah ada sebagian orang yang istirahat berdua mungkin. Itu ada teman saya namanya si Lucky sih kesurupan. Ini di hari yang sama. Apa? Di hari yang sama. Bukan, besoknya. Besoknya. Ya, besoknya pas ke atas teman saya ya lagi nggak tahu ya, pertamanya nggak ngira kesurupan. Iya. Soalnya ya dia terus nunduk di meja, cuma saya nanya ke teman saya. Iya. Rang, kenapa si Lucky, kata saya. Nggak tahu, dari tadi diam terus. Tadi tuh beres makan, nggak tahu dia teh beres makan sambal, saya teh langsung diam. Ya kirain saya mungkin kepedesan kali ya. Nggak tahu, emang dia diam. Nah dari situ ya ngelamun. Pas udah ngelamun, nggak tahu dia jadi ngacak-ngacak makanan. Gitu. Iya, ngacak-ngacak makanan. Yang asalnya diem jadi Iya. ngacak makanan ya. Ngacak-ngacak makanan. Ya langsung lah saya Samperin. manggil teman saya dulu karena emang si orangnya agak gede, tinggi, bau. Enggak bau. Ya, tinggi. Badannya tinggi, gede. Ya saya manggil dulu teman. Karena emang tinggi gede bau. Karena emang tinggi gede gagah. Biasanya tinggi gede bau mah. Karena nggak kuat sih kalau sama sendiri. Ya. Manggil dulu teman, ya akhirnya dipegangin. Dari situ saya nyuruh teman saya, udah kata saya teh minta air aja lah ke DKM musola. Kata saya sambil dipanggil aja, kata saya. Udah. Dari situ ya sama saya dipegangin, manggil DKM musola, dan akhirnya ya mungkin ngedoa dulu sih, dikasih air mungkin ya. Air doa. Iya, udah pegangin dulu. Kata si itu DKM-nya, pegangin. Nah, dikasihin air sama saya, dikasihin. Pas udah dikasihin air, si mulutnya itu langsung ngeras, kaku. Saya kaget. Yang saya ambil air keras, salah ngambil. Saya juga ngambil enggak lah. Asli air doa. Iya, air doa. Nah, udah. Jadi ini air doa ya, bukan air keras ya. Gak tahu air doanya bekas air keras mungkin ya, gak tahu. Bisa patung. Udah hari itu. Nah besoknya saya kebetulan kebagian sip malam. Ya. Ada teman saya yang antar ke sini, ada Ugi. Kebetulan sama dia lagi sip malam. Pas lagi sip malam, kita masuk sip malam itu sekitar jam 10 ya. Iya. Jam 10 kita itu sip malam cuma bertiga. Bertiga aja. Iya, bertiga. Cuma bertiga aja kalau sip malam. Nah sebelum masuk biasa kita suka nongkrong dulu di luar. Kita ngobrolin dulu lah kejadian kemarin. Ya, karena cerita ya. Iya. Karena teman saya ya si Ugi emang lagi op. Jadi dia nggak tahu kejadian ya teman saya yang kesurupan. Terus kejadian itu yang ngelihat sosok. Ya sosok teman, tapi emang si temannya emang lagi nggak ada, emang lagi libur jadwalnya. Saya cerita lah. Pas cerita, teman saya jadi nggak mau masuk kerja. Takut kali ya. Takut kali ya. Iya, ketakutan. Diam dulu aja lah, nunggu dulu Asendi katanya. Ada senior. Jadi bertiga, saya, Ugi, emang sama Asendi masuk malam. Akhirnya saya mutusin udahlah duluan aja daripada nanti kerjaan gak beres kan. Karena kan saya harus masak dulu nasi kan. Soalnya kan masaknya juga manual karena banyak mungkin.
Jadi saya masaknya secara manual. Nah, pas masuk saya sama teman saya sama si Ugi. Pas buka pintu, langsung ada suara-suara aneh. Suara apa? Jadi gimana ya, suaranya banyak banget lah. Kayak anak kecil, kayak ibu-ibu, bapak-bapak mungkin semuanya lah mungkin ya. Ada beberapa sosok ya? Iya ada suara sih. Jadi si suaranya itu biasanya kan kalau nangis apa gitu sih? Kak? Ada yang ketawa, ada yang nangis. Pokoknya banyak lah si suaranya, banyak banget. Iya. Saya juga sempat melamun. Saya melamun gini. Saya juga belum bayar kontrakan. Jadi banyak ya? Banyak yang belum bayar kontrakan. Mungkin kayaknya belum gajian ya Kang Dadangnya ya. Jadi belum Dari bayar cerita Kang Dadang udah ada 2 orang yang belum bayar kontrakan. Iya, nanti siapa lagi nih? Kak Supi mungkin. Enggak, temennya Kang Dadang aja. Lanjut Kang Dadang. Pas masuk emang kedengar suara. Jadi suara itu mungkin kurang lebih kayak gini sih. Ketawa terus nangis terus kayak gitu. Saya diam, teman saya langsung meluk saya. Meluk. Suara naon sana? Saya juga nggak tahu suara apa. Udah Gi diam Gi kata saya. Diam. Saya cari si apa sih si suaranya. Sumber suaranya. Iya sumber suaranya. Karena si suaranya itu emang jelas banget. Karena kan saya itu ya baru pertama lah ngedengar suara kayak gitu. Iya. Karena si suasana dapur kan masih sepi. Yes. Belum kompor kan belum dinyalain. Jadi itu si suara jelas banget. Ya akhirnya saya nyari di mana sumber suara itu. Tapi teman saya juga masih ketakutan. Udah keluar lagi, dia malah ngajak turun lagi ke bawah. Udah nggak apa-apa lah, saya masih penasaran kata saya. Tapi suara itu masih ada gitu suara masih. itu? Si suara itu emang belum hilang. Jadi suara itu dari pertama masuk dapur, terus ke area packaging, ke area tempat kita prepare. Si suaranya itu masih tetap aja ada. Sama Kang Dadang masih dicari? Iya masih dicari, karena saya ya agak berani itu ya berdua gitu. Walaupun ya teman saya takut gitu kan. Karena saya mungkin penasaran ini suara apa. Akhirnya saya cari si suara itu, saya cari ke area prepare sayuran. Si suaranya itu bukan dari situ, cuma emang masih jelas itu suaranya. Saya lihat lagi ke apa sih? Ke area tempat saya masak. Karena itu si area tempat saya masak nasi itu di depannya langsung jendela kaca. Lantai 2 jendela kaca langsung genteng. Langsung keluar. Iya, langsung keluar kayak gitu. Di situ juga nggak ada. Dan pas di area pemotongan daging, nah di situ sangat jelas pokoknya si suaranya. Makin jelas. Tapi saya kalau mau masuk ke situ juga takut gitu. Emang agak mojok tempatnya, agak serem lah. Akhirnya saya bawa panci. Salah maaf. Saya bawa panci, saya lemparin sambil ya saya berteriak, woi, saya lemparin. Dari situ si pancinya balik lagi. Udah dari situ saya balik lagi. Balik lagi gimana dilempar pancinya? Iya, jadi si pancinya itu nggak tahu mantul kena tembok atau gimana lah. Pokoknya karena saking saya takutnya, si pancinya balik lagi. Saya akhirnya udah ke bawah dulu kata saya. Iya. Jadi ada yang ngelempar balik gitu. Ya nggak tahu, mungkin nggak tahu melempar balik. Mungkin nggak tahu, mungkin mantul kena apalah karena sayanya sugestinya udah takut, udah serem. Iya. Karena pokoknya itu saya udah teriak-teriak. Kayak di film Suul ya? Enggak langsung aja kita. Ya karena teman saya udah takut teriak-teriak. Ya udahlah, saya keluar lagi aja. Akhirnya saya turun aja ke bawah sambil nunggu senior saya datang. Saya juga ngobrol dulu sama satpam. Diceritain. Iya, cerita Pak tadi di atas ada yang kayak gini ya gini. Oh gitu. Itu Pak temenin. Kata saya ke atas, takut soalnya belum datang senior saya. Udahlah di sini dulu aja. Udahlah ngopi dulu aja kata satpam. Iya. Atuh Pak, temenin gak saya teh? Ternyata si satpamnya juga takut. Jadi malah ngajak diem di pos satpam saya teh. Ngajak ngopi teh takut berarti ya? Iya, malah diem di situ. Dari situ saya nelpon senior saya. Masih di mana kata saya. Oh iya, hampura kaberangan kata senior saya. Padahal masuk malam ya, aneh masuk kaberangan sih saya. Kepentingan gitu. Kepentingan mungkin. Lanjut. Nah, datanglah senior saya. Pas datang saya ceritain ke senior saya. Tadi
ada kejadian kayak gini kata saya teh. Oh udahlah, nggak usah takut kata senior saya. Nggak usah takut, ya masuk aja lah, masuk. Walaupun saya takut ya karena mungkin senior Nyala. mungkin senior saya emang belum pernah ngalamin kayak gitu. Jadi udah aja lah, kita lanjut kerja aja. Dari situ saya mulai bagi-bagi tugas. Saya lanjut masak nasi. Walaupun masak nasi itu ya kalau kerja malam itu paling males. Karena ya di depannya itu jendela langsung ke genteng. Ya lanjut. Langsung keluar kan ya. Akhirnya saya masak nasi dan teman saya mungkin nyiapin packaging, ada yang masak dulu sayuran. Saya lagi masak nasi. Tiba-tiba ada suara apa lagi tuh Kang Dadang? Gak tahu sih, bukan kayak kata kayak tadi. Jadi kayak gimana? Kayak ginilah suaranya kalau kurang lebih kayak gini. Ngegerung. Iya ngegerung mungkin kayak motor mogok mungkin ya. Ngegerung. Nah ada suara. Saya diam, saya diam, nggak bilang ke teman saya si Ugi karena ya si Ugi itu penakut banget lah pokoknya. Paling penakut ya. Iya paling penakut. Nah udah saya lanjutin masak, tiba-tiba manggil, Dang sini Dang, apa Gi? Kamu nggak dengar nggak? Tadi suara apa? Saya tanya balik, emang kamu dengar suara apa? Kayak ada suara yang suara monster. Oh iya sih nggak dengar. Terus senior saya bilang heunya ayah nah gitu kata senior saya. Ya udahlah suatu lanjutin lagi masak. Moal saya teh kela sieun kata saya teh. Akhirnya kita bertiga diam di area packaging bungkus-bungkus gitu. Senior saya udahlah nggak usah takut katanya, udah tenang aja lah, yang penting berdoa. Udah berdoa, nyalain aja ayat kursi katanya. Dicolokin lah ke speaker aktif biasa ayat kursi. Pas dinyalain ayat kursi, bukannya malah tenang gitu, malah makin serem. Nggak tahu mungkin menjadi ya. Iya aneh, mungkin ngerasa diusir nggak tahu kenapa ya. Di situ emang semuanya juga ngerasa kenapa jadi agak aneh. Ya senior saya mungkin karena dia yang ngerasa malu, mungkin penakut. Akhirnya terus aja nenangin, ya tenang aja. Tapi dia sambil ngegeser terus ke pintu. tenang. Ya akhirnya dia diamnya paling ujung dekat pintu keluar. Ya tapi mau gimana lagi ya, yang namanya kita kerja harus diberesin. Betul. Harus diberesin. Akhirnya saya beresin, masak. Pas masak udah beres nih, si nasi udah setengah jadi. Iya. Saya ambil dulu panci. Pas mau disimpan ke kompor, si panci pas naikin gini, tiba-tiba si jendela buka sendiri. Jendela. Ya si jendela dapur buka sendiri. Keluar kan? Iya. Di situ saya kaget, saya lagi. Jendela kata saya mau buka sendiri. Iya. Wah pokoknya asli aja deh. Hayu lihat kata senior saya. Iya. Akhirnya kita penasaran kan bertiga di situ, jadi bertiga itu jadi malah nungguin saya masak nasi. Jadi bareng-bareng. Iya karena mungkin semuanya takut mungkin. Si suasana udah tenang. Beres naikin nasi. Akhirnya saya bantuin dulu packaging. Pas udah bantuin dulu packaging, si jendela itu nutup lagi. Iya, nutup kan tadi ngebuka, sekarang nutup dar. Pas gitu saya penasaran deketin dari arah di depan ada sosok putih ya yang nyamperin. Cuma emang kayak asap sih ya. Cuma ngebentuk gitu. Ya jelas sih, cuma emang kayak asap tapi ngebentuk gitu. Bentuknya apa tuh? Kayak kuntilanak mungkin ya. Aduh. Iya kayak kuntilanak. Makin dekat. Nyamperin. Jadi emang terbang. Pas mau ke situ, pas nyamperin, saya langsung buru-buru lari. Dan teman saya mungkin nggak tahu saya lihat apa. Akhirnya mereka juga ikut lari. Semuanya. Pas di bawah, ya saya cerita lah. Cerita lagi ke satpam. Pak tadi aya deui kata saya. Yang tadi
Ya udahlah ngopi dulu aja sana. Satpam saya kirain mau nemenin. Belum ketemu ngajak ngopi. Iya. Ketemu ngajak ngopi. Gak tahu. Ya akhirnya kita nunggu dulu aja di luar. Kitanya udah agak tenang. Dan kita lanjut kerja lagi dan akhirnya mah kita ditemenin sama satpam. Kerjanya? Iya ditungguin. Ditemenin ngopi. Enggak, ngopinya udah beres kerja gitu. Satpam yang di bawah juga jadi ketakutan jadi ikut Iya emang takut sih karena emang sebelumnya mungkin udah sering banyak kejadian kayak gitu. Total semuanya yang masuk pada shift malam itu Cuma bertiga. ya? Iya cuma bertiga. Ya mungkin ya setelah itulah ditemenin sampai sama satpam ya sampai subuh. Sampai subuh. Iya sampai subuh. Udah paling sih sampai ya udah beres kerjaan ya udah sih. Kalau benar. Jadi kalau Kak Cupi sendiri sih ngerasa ngeri banget ya. Apalagi kalau misalnya di tempat kerja Kak Cupi juga ada yang ngeganggu ya. Ada ganggu lari. Taunya security-nya juga ikut lari. Takut. Teman-teman. Tapi nggak ngajak ngopi. Nggak ngajak ngopi. Mucin ya kalau misalnya nih misalnya Mucin ada mengalami hal-hal seperti Kang Dadang gimana nih kalau Mucin? Kang Dadang sambil diminum dulu Kang Dadang. Kalau Mucin gimana sih. Nih Cin? Nih kalau Mucin sih ngalamin kejadian kayak Kang Dadang udah. Udah tumpah Kang Dadang. Saking semangatnya Kang Dadang. Tisu punten. Kang Eri tisu pasti takut. Pasti ngeri banget ya. Ngeri banget pasti langsung ngacrit keluar. Apalagi tadi ada gangguan suara. Iya, apalagi sampai dengar suara kan. Apalagi yang terakhir tadi diliatin lagi kan. Diliatin iya. semakin dekat. Iya pasti gila serem banget sih. Pasti pilihannya cuma satu. Iya. Kabur. Enggak pakai jurus. Apa? Kaki 1000 alias kabur. Gila Kang Dadang cerita yang kedua kali ini judulnya angkernya dapur tempat kerjaku nggak kalah ngeri Kang Dadang dari cerita yang pertama Kang Dadang ya. Hantu budeg yang pertama. Masih ingat nih Moci ini? Hantu budeg. Itu juga ngeri ya. Iya ngeri. Yang sekarang juga di tempat kerja Kang Dadang apalagi ya. Lebih ngeri lagi. Iya. Banyak gangguan juga soalnya Cin ya dari suara, dari napak juga Kang Dadang. Sampai diliatin gitu ya. Gila. Terima kasih Kang Dadang ya telah berpartisipasi di Cerita Al-Sukar episode ke-23 kali ini. Ya, sama-sama. Oh benar nih. Kita ada ini nih ritual dulu sebentar. Oh iya Kang Dadang, kita punya ritual ya. Kang Dadang ada kata-kata bijak nih dari teman kita yang cantik, yang Baheno Kang Dadang. Iya, yang cetar membahana Kang Dadang ya. Ada Cigembo, kita langsung panggil aja Cigembo. Ngomong-ngomong, adik siapa namanya? Sunai. Bukan. Garnisun kali. Bukan juga. Nama kan tidak penting. Ntar juga tak. Halo Cigembo. Semangat sekali Cigembo. Iya. Disapa dulu dong. Sapa dulu Kang Dadang sama teman-teman di rumah. Kela markin ke Seli. Halo Sudah Lovers yang di rumah. Kembali lagi bersama Cigembol titisan Zuzana. Kang Dadang. Halo. Kang Dadang. Di sini ada Mr. Dadang. Can you forget me? Masih ingat dengan aku? Masih. Aduh saya nggak ngerti bahasa Inggris. Aduh, makin ganteng aja, makin keker aja. Oke. Pesan-pesannya dari Cigembol nih buat developer yang di rumah. Dari ceritanya Kang Dadang ini, udah pokoknya Kang jangan pernah melemparkan barang apapun kepada makhluk halus. Apalagi yang dilemparkannya panci. Kenapa? Coba yang dilemparkannya rice cooker, siapa tahu bisa masak sendiri, minum sendiri, cuci baju sendiri tuh. Jadi harus rice cooker. Rice cooker. Ngaco. Kata-kata paling bijak yang bener dari Mucin. Gimana deh Mucin? Kata-kata bijaknya. Mucin punya nih kata-kata bijaknya. Hal-hal gaib dan di luar nalar terkadang bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Usahakan tetap selalu tenang dan selalu dekatkan diri terhadap Tuhan agar kita selalu terlindungi. Itu kata-kata bijak. So bijak banget ya kamu yang so bijak. Ini yang bijak. Emang begitulah kata-kata bijak dari kru kami. Terima kasih Kang Dadang yang telah ikut berpartisipasi di Cerita Al-Sukar episode ke-23 kali ini Kang Dadang. Bener banget nih. Kita punya sedikit kenang-kenangan buat Kang Dadang. Tuh ada kenang-kenangan apa? Terima kasih. Bentar dulu. Mucin punya challenge buat Kang Dadang. Apa tuh? Kan biasanya
kita tiktokan bertiga kan? Oh iya. Benar. Sekarang Mucin mau ngajak Kang Dadang tiktokan sebelum Kang Dadang dapet ini. Tuh, jadi teman-teman di rumah Kang Dadang Tuh. kita tantang untuk joget TikTok. TikTok? Tuh. Iya. Oh saya ikut TikTok. Ikutan. Gak akan bau nih TikTok. Itu mati kotor. Itu mati kotor. Aduh. Udah ya. Pokoknya nih Mucin masih peluk ya. Mucin Siap. belum resmi buat Kang Dadang. Oh iya, nggak Harus ikut tiktokan dulu. Setelah TikTok kita sah Iya. baru. Oke. Bener. Kasih ke Kang Dadang. Iya. Ayo kita TikTok Ayo lah. kita tiktokan yuk. Siap. Formasi dulu bentar nih. Pastikan Kang Dadang formasinya. terlihat. Pastikan Iya. Kang Dadang terlihat. Formasinya Kang Dadang mic-nya simpen aja dulu Oh, iya. ya. Biar nggak ridu dibawa-bawa ya. Udah Kang, nggak apa-apa sini aja Kang. Udah, sok. Awas kagoder Kang ya. Sok ya, tuh. Udah siap? Sok Kang Siap, Dadang di tengah. sok. Atau nggak gini aja Kang Dadang di Gimana, tengah Kang gimana? Dadang lah biar kelihatan. Kecupi belakang aja. Boleh. Oke, siap. Boleh. Boleh sok. Oke ya, udah siap ya, siap. TikTok. Aduh mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Warna gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu yang ada. Kita mau masuk tengah. Aduh mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Warna gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu yang ada. Kita mau masuk tengah. Nah, beres Ngos-ngosan ya, umur Iya. ketahuan. Kadang-kadang Iya, gila. ternyata Kang ada Dadang luas banget, ada iya. bakat terpendam Iya dari banget, Kang Dadang. bener banget nih. Kita resmikan aja ya kenang-kenangannya Dadang. buat Kang Dadang nih. Terima kasih. Bentar, Mucin Sini. ngos-ngosan capek. Aduh capek, kita juga sama capek ya. Benar banget. Nih Kang Dadang nih di dalamnya nih ya ada voucher nyanyi gratis dari studio karaoke. Dorong. Ada voucher makan dari Iqbal. Ada voucher menginap dari Red Dot. Ada apalagi hayo. Ada kita bakal bagi-bagi burger gratis nih ada. Terus yang pastinya sampai ngos-ngosan. Apalagi? Sabar ya. Nih ada topi dari Keke Basic yang udah ditandatanganin sama Kim Jeffrey Kurniawan. Ada. Dalamnya ada. Kayak yang Mucin pakai ada Ada di di dalam. dalamnya. Terus nggak hanya Oke. itu aja, ada tas dari Open Ending. Banyak Satu lagi. Apa lagi? Ada t-shirt dari Jeep Woi. Clothes. Oh my God. Kang Dadang baiknya kita di foto dulu Kang Dadang Iya. untuk dokumentasi Kang Dadang. Di Difoto dulu dulu. di foto Kemana, ya. kemana? Ciga Moa di sebelah sini. Aduh, kesempatan. Enakan. Kang Punten Kang ya. Kang, Aduh, maaf banyak ya, Kang. gaya. Kita foto dulu tim ya. Kesurung angin. Oke, dipoto. Oke. Oke Kang Dadang, terima kasih Kang Dadang ya sudah berpartisipasi di Cerita Sukar episode ke-23 Iya, kali ini. terima kasih udah mau diajak ngos-ngosan sama Mucin ya. Ngos-ngosan. Sehat selalu buat Kang Dadang, Amin, amin. sukses buat karirnya juga Kang Dadang. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Kang Kang. Dadang. Jangan dibawa aja Kang Dadang. Dibawa aja Kang Dadang. Ya sama minumnya. Bawa minumnya. Oke. Ternyata Meriah Kang Dadang- sekali. Meriah Iya. sekali, banyak tepuk tangan. Ternyata Iya. Kang Dadang punya bakat terpendam. Iya. Iya. Ini tadi TikTok. Iya, thank you Tapi ya nggak- Kang Dadang ya. Tapi nggak bau TikToknya. Enggak, bukan, beda. Cuma Selanjutnya, TikTok. oke Mucin. Oke. Ada apa sih Mucin?